Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helda, saya dari kelas A sore. Saya salah satu mahasiswi dari IKIP PGRI Pontianak, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan outline penelitian saya demi memenuhi mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansa, SPD MPD. Nah, di sini judul penelitian saya, outline penelitian saya berjudul yaitu korelasi antara kebiasaan membaca koran dengan kemampuan menulis teks berita pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Seluas. Nah, yang pertama-tama itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang terdapat pengertian membaca dan menulis. Kita biasanya pasti pernah membaca berita. Nah, berita itu sendiri biasanya kita dapat di dalam, salah satunya di dalam koran. Pengertian dari koran itu sendiri yaitu media massa yang berisi berbagai rubrik bacaan seperti berita teraktual, tajuk rencana, hiburan, dan sebagainya. Sedangkan menulis biasanya kita lakukan salah satunya seperti menulis berita. Nah, pengertian dari menulis itu sendiri yaitu menuangkan ide atau gagasan yang memerlukan pengetahuan memadai. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang B, nah, berdasarkan latar belakang dan adapun sub masalah dalam pilihan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana kebiasaan membaca koran pada siswa SMA Negeri 1 Seluas. Yang kedua itu bagaimana kemampuan menulis teks berita pada siswa SMA Negeri 1 Seluas. Dan yang ketiga itu bagaimana korelasi antara kebiasaan membaca koran terhadap kemampuan menulis teks berita pada siswa SMA Negeri 1 Seluas. Yang C itu ada tujuan penelitian berdasarkan sub masalah. Tujuan dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu mendeskripsikan kemampuan menulis teks berita. Yang pertama itu mendeskripsikan kemampuan menulis kebiasaan membaca koran, dan yang kedua itu mendeskripsikan kemampuan menulis teks berita, dan yang ketiga itu korelasi antara kebiasaan membaca koran terhadap kemampuan menulis teks berita pada siswa SMA Negeri 1 Seluas. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berupaya penguatan teori-teori, sedangkan manfaat praktis peneliti mengharapkan manfaat praktis ini dapat bermanfaat bagi penulis, bagi guru, siswa, dan peneliti. Selanjutnya itu ada ruang lingkup penelitian. Di dalam ruang lingkup penelitian ini ada variabel. Nah, variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ari Kunto 2010 halaman 161. Nah, variabel penelitian ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket dan teknik tes. Teknik angket dilakukan untuk mengetahui kebiasaan siswa membaca koran dan teknik tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan menulis teks berita. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ada uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memenuhi syarat. Untuk melakukan uji prasyarat analisis ini dilakukan melalui 2 uji lagi. Yang pertama itu uji normalitas, dan yang kedua itu ada uji linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel-variabel berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear atau tidak. Yang terakhir itu ada hipotesis statistik. Nah, rumusan hipotesis statistik dari penelitian ini adalah HO sama dengan tidak ada korelasi antara kebiasaan membaca koran dengan kemampuan menulis teks berita, dan H1-nya sama dengan ada korelasi antara kebiasaan membaca koran dengan kemampuan menulis teks berita.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.